Auto heboh besar se-ASEAN. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik ngomong jujur kayak gini soal hasil laga Indonesia versus Vietnam U23 di final AFF U23 malam ini. Publik ASEAN auto sangat terkejut mendengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Auto heboh besar se-ASEAN. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik ngomong jujur kayak gini soal hasil laga Indonesia versus Vietnam U23 di final AFF U23 malam ini. Publik ASEAN auto sangat terkejut mendengarnya. Benarkah demikian? Final Piala AFF U23 2025 yang berlangsung malam ini antara Vietnam versus Indonesia bukan hanya menjadi panggung adu gengsi dua kekuatan muda ASEAN, tapi juga membuka mata banyak pihak tentang arah baru sepak bola kawasan. Dan salah satu yang paling disorot malam ini datang dari sosok pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang memberikan komentar tajam, elegan namun menyentil, terutama untuk negara tetangga Malaysia. Dalam konferensi pers pasca laga, Kim Sang-sik tak sungkan memuji performa luar biasa Indonesia meski timnya harus bertarung keras hingga menit terakhir. Ia bahkan menegaskan hasil pertandingan ini bukan semata soal siapa juara, tapi siapa yang sedang berkembang ke arah yang benar. Hari ini bukan cuma soal menang atau kalah, yang lebih penting adalah bagaimana sebuah tim menunjukkan kualitas sejatinya. Dan Indonesia, mereka telah memperlihatkan arah yang sangat jelas untuk masa depan mereka, ujar Kim Sang-sik. Pelatih yang sebelumnya menangani Jeonbuk Hyundai Motors di K-League ini menambahkan bahwa Indonesia kini berada di jalur yang sangat menjanjikan. Bukan hanya dari aspek taktik dan mentalitas bermain, tetapi juga dari struktur pembinaan dan pola regenerasi yang kian matang. Kita bicara tentang konsistensi. Tim ini bukan sekadar satu turnamen. Saya melihat Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar dan bertahan lama. Dan saya yakin mereka bukan hanya ancaman di ASEAN, tapi juga akan sangat kompetitif di Asia dalam waktu dekat, kata Kim. Pernyataan ini tentu menjadi validasi besar bagi proyek sepak bola Indonesia yang serius membenahi fondasi. Namun, ucapan Kim Sang-sik tak berhenti sampai di situ. Dengan nada halus tapi penuh makna, ia melontarkan sindiran tajam kepada Malaysia yang kembali gagal bersinar di level U23 setelah terdepak di babak grup AFF U23 2025. Kita harus jujur, beberapa tim masih belum siap untuk bersaing di Asia. Kalau di ASEAN saja sudah sulit, bagaimana mau bersaing di level lebih tinggi? Ini bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk menggugah, tegasnya. Tanpa menyebut nama langsung, publik sepak bola paham bahwa Malaysia lah yang dimaksud. Skuad Harimau Muda yang tersingkir lebih awal, bahkan kalah dari Filipina, memang tengah mendapat sorotan pedas di dalam negeri. Saya melihat Indonesia menunjukkan bahwa mereka belajar dari setiap kegagalan. Sementara beberapa negara lain terlihat stagnan, bahkan mundur, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Pujian Kim kepada Indonesia diiringi ajakan untuk negara-negara ASEAN lainnya agar mulai belajar, bukan malah meremehkan. Ia menyebut bahwa sepak bola modern bukan lagi tentang nama besar masa lalu, tapi soal siapa yang mau bekerja keras membangun masa depan. Kita tidak bisa hanya hidup dari sejarah atau reputasi. Indonesia pernah terpuruk, tapi sekarang mereka bangkit karena sistem dan tekad. Negara lain harusnya melihat ini sebagai inspirasi, bukan ancaman, tambah Kim. Sindiran ini tentu sangat relevan untuk Malaysia, yang saat ini justru disibukkan dengan polemik internal dan kegagalan menemukan arah pembinaan usia muda. Pernyataan Kim Sang-sik malam ini tidak hanya menyentuh jantung sepak bola Indonesia, tapi juga menjadi tamparan keras bagi negara-negara tetangga yang selama ini terlalu nyaman dengan status tim besar. Namun,
Tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran di sana. Nah, menurut kamu, apakah Indonesia memang sudah layak dipandang sebagai kekuatan baru di Asia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Benar-benar menyedihkan. Dulu bawa Malaysia tekuk Italia, Om Kim Sue angkat suara. Harimau muda bisa disalib Kamboja dan Laos kalau diam saja. Kabar kurang sedap datang dari kubu Malaysia setelah timnas U23 mereka gagal total di ajang ASEAN Cup U25 2025. Skuad asuhan Nafuzi Zain terhenti di fase grup, bahkan tanpa sempat mencicipi babak semifinal. Hasil mengecewakan ini memantik reaksi keras dari Ong Kim Sue, mantan pelatih timnas U23 Malaysia yang kini melatih klub Liga 1 Indonesia, Persik Kediri. Dalam wawancaranya yang dikutip dari BH Sukan dan diberitakan ulang oleh Superbowl.id, Kim Sue tak segan memberikan peringatan keras non-realistis. Jika Malaysia tidak segera berbenah, bukan cuma Filipina, bahkan negara-negara seperti Laos dan Brunei bisa saja menyalip mereka dalam waktu dekat. Jangan pernah remehkan Filipina, Myanmar, Kamboja, atau Laos, tegas Kim Sue. Menurutnya, Malaysia terlalu nyaman dengan statusnya sebagai negara elit di ASEAN, padahal banyak negara lain yang kini bergerak lebih cepat dalam pembinaan sepak bola usia muda. Lihat saja beberapa tahun terakhir, sudah berapa kali kita kalah dari Filipina, ujar pelatih yang pernah membawa Malaysia menang atas Italia di ajang World University Games ini. Kekalahan menyakitkan 0-2 dari Filipina di laga pembuka grup benar-benar menyentak publik Malaysia. Padahal sebelumnya mereka sempat tampil terengginas saat membantai Brunei 7-1. Tapi sayangnya, hasil imbang tanpa gol melawan Indonesia membuat mereka gagal lolos dari grup. Kim Sue menyayangkan tidak adanya program jangka panjang seperti Harimau Muda yang pada masanya 2007 hingga 2015 terbukti mampu melahirkan generasi emas pemain muda. Negara lain mungkin tidak punya program seperti Harimau Muda, tapi mereka punya sistem akar rumput yang kuat. Nah, bagaimana dengan kita? Tanyanya. Ia memuji struktur pengembangan pemain muda milik JDT dan Selangor FA, namun menyoroti bahwa mayoritas klub lain di Malaysia belum punya arah yang jelas. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Filipina sudah mengalahkan kita, dan bukan tidak mungkin kita juga bisa kalah dari Kamboja, Laos, bahkan Brunei kalau terus begini, tukasnya belak-belakan. Kim Sue bukan cuma bicara teori, ia pernah membuktikan sendiri dampak luar biasa dari sistem pelatihan terpusat. Dengan Harimau Muda, Malaysia mampu berlatih intens selama 6 bulan di Slovakia dan hasilnya tidak main-main. Kami kembali ke SEA Games dan menang, bahkan kami pernah mengalahkan Italia di World University Games. Bayangkan, bisa kalahkan negara sepak bola seperti Italia. Hal ini menurutnya tidak akan tercapai jika pemain hanya dikumpulkan selama FIFA Matchday yang durasinya sangat singkat, sekitar 2 hingga 10 hari. Memahami taktik itu satu hal, tapi membentuk kekompakan tim itu butuh waktu dan proses. Meski desakan publik mulai menguat agar program Harimau Muda dihidupkan kembali, Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, menyatakan bahwa keputusan itu akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Sebuah jawaban yang terdengar realistis, tapi sekaligus menyedihkan jika masa depan sepak bola negeri jiran dipertaruhkan. Nah, menurut kamu, apakah Malaysia memang sedang tertinggal dalam pembinaan usia muda? Apakah program seperti Harimau Muda perlu segera dihidupkan kembali agar mereka tidak makin tertinggal jauh
dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, atau bahkan Indonesia. Dan yang tak kalah menarik, apakah langkah Malaysia ini bisa jadi pelajaran penting juga untuk Indonesia dan negara-negara ASEAN lain? Karena seperti kata Kim Swee, tanpa sistem dan kerja nyata, bahkan raksasa pun bisa tumbang oleh yang selama ini dianggap kecil. Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Geger besar di negeri jiran. Polemik pemain keturunan di Timnas U23 Malaysia. Langkah Ciklamovski dipertanyakan. Rencana ambisius pelatih Timnas U23 Malaysia, Peter Ciklamovski, untuk mendatangkan lebih banyak pemain keturunan ke dalam skuad Harimau Muda sedang jadi bahan perbincangan hangat. Bukan cuma di kalangan fans, tapi juga di antara para pakar sepak bola Malaysia. Ciklamovski sendiri menyampaikan bahwa pihaknya tengah memantau sejumlah talenta muda dari luar negeri yang memiliki darah Malaysia. Tujuannya jelas untuk memperkuat skuad muda yang belakangan menuai hasil kurang memuaskan di ajang ASEAN Cup U23 2025. Saya pikir ini bagian dari proses yang sudah kami petakan, termasuk melibatkan beberapa pemain muda, ujar Ciklamovski. Para pemain ini harus melewati beberapa tahapan, tapi kami telah mengidentifikasi banyak nama dari berbagai kelompok usia. Langkah ini muncul setelah performa Harimau Muda yang cukup mengecewakan. Bertanding di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei, Malaysia hanya meraih 4 poin hasil dari satu kemenangan besar 7-1 atas Brunei dan imbang 0-0 lawan Indonesia. Namun, kekalahan mengejutkan 0-2 dari Filipina di laga perdana membuat mereka tersingkir lebih awal. Kondisi ini memicu banyak evaluasi, termasuk diantaranya adalah pertanyaan besar soal apakah Timnas U23 Malaysia perlu disuntik pemain keturunan seperti yang dilakukan Timnas Senior. Namun, tak semua pihak mendukung penuh ide Ciklamovski tersebut. Datuk Dr. Pekan Ramli, seorang analis sepak bola Malaysia yang dikenal vokal, angkat bicara. Menurutnya, tim U23 seharusnya menjadi wadah utama bagi pemain lokal untuk berkembang dan unjuk gigi, bukan malah dibanjiri pemain keturunan. Kalau memang ada pemain keturunan yang benar-benar berkualitas, tentu kami akan ambil, kata Pekan. Tapi kita juga harus tetap percaya pada potensi pemain lokal meski mereka masih punya banyak kelemahan. Pekan menegaskan bahwa membanjiri skuad U23 dengan pemain keturunan justru bisa menghambat perkembangan pemain-pemain lokal yang seharusnya disiapkan untuk naik level ke tim senior. Kita tidak bisa menjadikan U23 sebagai tempat utama bagi pemain keturunan. Itu tidak adil untuk pemain lokal yang selama ini berjuang dari bawah, ujarnya lagi. Ini bukan soal menolak pemain keturunan, tapi soal menjaga keseimbangan. Jangan sampai pemain lokal kehilangan tempat hanya karena kita buru-buru mencari solusi instan. Pernyataan ini membuka perdebatan menarik. Di satu sisi, kehadiran pemain keturunan memang terbukti bisa meningkatkan kualitas tim seperti yang sudah terjadi di skuad senior. Tapi di sisi lain, apakah langkah serupa juga cocok diterapkan di level U23 yang seharusnya menjadi pondasi pengembangan talenta lokal? Apakah menurutmu Malaysia memang perlu mengandalkan pemain keturunan di level U23 atau sebaiknya mereka fokus membina talenta lokal dulu agar regenerasi berjalan lebih sehat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Breaking news resmi. Justin Hubner gabung Fortuna Sittard. Bek Garuda siap unjuk gigi di Eredivisie. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi bergabung dengan klub Eredivisie Fortuna Sittard. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui akun Instagram resmi mereka @FortunaSittard pada Selasa sore 29 Juli 2025. Selamat datang di Sittard, Justin Hubner, tulis akun tersebut dalam unggahan yang langsung diserbu ribuan komentar dari fans Indonesia.
Langkah ini tentu jadi sorotan hangat pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Justin bukan pemain sembarangan. Dia adalah bek muda bertalenta, berusia 21 tahun, dan telah menunjukkan potensinya bersama timnas Indonesia maupun di level klub. Sebelum pengumuman resmi ini dibuat publik, kabar kepindahan Justin ke Fortuna Sittard sebenarnya sudah lebih dulu dibocorkan oleh media Belanda, Mindstreekvandaag.com, pada dini hari Minggu. Fortuna Sittard resmi memperkuat tim dengan mendatangkan Justin Hubner. Bek tengah berusia 21 tahun ini akan dikontrak selama 2 musim oleh Fortuna Sittard, tulis media tersebut dalam laporannya. Dengan penandatanganan kontrak berdurasi 2 tahun ini, Justin menandai awal babak baru dalam karirnya. Setelah sebelumnya sempat terkatung-katung usai kontraknya habis di Wolverhampton Wanderers U21, kini ia punya rumah baru di Liga Belanda, kompetisi yang dikenal teknis, cepat, dan penuh tantangan. Musim lalu, Fortuna Sittard finish di posisi ke-11 Eredivisie. Tidak buruk, tapi juga belum cukup untuk menembus papan atas atau zona kompetisi Eropa. Maka tak heran, kehadiran Hubner langsung dianggap sebagai bagian dari proyek serius klub untuk naik level. Fortuna jelas berharap kehadiran Justin akan memperkuat barisan pertahanan mereka dan jadi jawaban atas kebutuhan bek tangguh yang bisa diandalkan dalam situasi krusial. Menariknya lagi, Justin bukan satu-satunya pemain berdarah Indonesia di dalam skuad Fortuna. Ada juga Sjors Louis Hermsen, pemain muda berusia 18 tahun yang punya darah keturunan Indonesia. Siapa tahu, duet pemain diaspora ini bisa jadi kejutan manis di musim mendatang. Bagi yang mengikuti jejak Justin Hubner, tentu tahu bahwa karirnya penuh liku. Setelah sempat bermain untuk Cerezo Osaka, Jepang sebagai pemain pinjaman pada Maret hingga Juli 2024, Hubner sempat kembali ke Wolverhampton Wanderers U21. Sayangnya, tenaganya di Jepang bisa dibilang disia-siakan, minim menit bermain dan kurang mendapat kepercayaan. Tapi bukannya patah semangat, Justin justru bangkit saat kembali ke Inggris. Musim 2024-2025, dia tampil impresif di Premier League 2 dan bahkan menyabet gelar pemain terbaik Wolverhampton U21. Sekarang dengan pengalaman internasional, mentalitas kuat dan usia muda yang menjanjikan, Justin siap membuktikan diri di kasta tertinggi Liga Belanda. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah Justin Hubner menembus skuad utama Fortuna Sittard? Apalagi lini belakang di Eredivisie terkenal ketat dan penuh pemain kualitas. Jika Justin berhasil mengamankan posisi inti, bukan tidak mungkin ia bisa jadi sosok kunci untuk mengantar Fortuna naik ke level yang lebih tinggi, mungkin, siapa tahu, menembus zona UEFA Conference League atau bahkan Europa League dalam 2 musim ke depan. Kepindahan Justin Hubner ini jelas bukan sekedar transfer biasa. Ini adalah simbol dari bagaimana pemain-pemain keturunan Indonesia mulai mendapat kepercayaan besar di klub-klub Eropa. Satu langkah kecil untuk klub, tapi langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Justin akan langsung jadi pilihan utama di lini belakang Fortuna? Apakah ia mampu mencuri perhatian pelatih, bahkan menarik minat klub-klub yang lebih besar di masa depan? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar.